Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membuat peta dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Nah, ini sangat mudah teman-teman, jadi saya pastikan teman-teman semua bisa mengikutinya dengan baik. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita buka aplikasi ArcGIS. Nah, kita pilih Unmap. Di sini saya menggunakan yang tipe 10.6. Ini aplikasinya sedang login. Kita tunggu sampai benar-benar terbuka dengan sempurna. Nah, aplikasi ini teman-teman sangat memudahkan kita ketika ingin membuat misalkan saja suhu di suatu wilayah, bisa itu provinsi, kabupaten ataupun satu negara ya, bahkan sampai seperti itu teman-teman. Jadi sangat mudah. Nah, ini aplikasi ini sudah terbuka ya, seperti ini bentuknya teman-teman. Nah, ini keluar getting start. Jadi kita ini karena kita belum memerlukannya, kita cancel ya. Nah, kemudian kita klik file. Setelah itu add data untuk menambahkan data yang ingin kita kerjakan. Nah, di sini kita akan memilihnya ya. Di sini teman-teman buka dulu di PC. Saya menyimpan datanya di PC. Kemudian diklik, saya menyimpan di A. Nah, kemudian kita klik lagi ini ya. Nah, ini kita bukanya di nah kita pilih di data survei ya teman-teman, data survei. Oke. Nah, dia akan memberikan data kepada kita. Kita tunggu. Nah, misalkan saja saya ambil satu data tentang suhu Nanggroe Aceh Darussalam. Kita klik di sini, kita add ya teman-teman. Sangat mudah sekali dan gampang untuk diikuti. Lagi loading. Nah, ini kita dapatkan peta awal, peta dasar dari suhu Nanggroe Aceh Darussalam yang akan kita buat di mana saja suhunya dan berapa saja. Nah, ini kita akan cari di sini ya, agar penyebaran suhunya sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, kita lebarkan sedikit, kita akan main di kolom ini teman-teman ya. Nah, kemudian kita melihat dasarnya ya. Ini seperti ini tabel 62. Ada misalnya satu penelitian yang telah meneliti ada kesesuaian lahan kelapa sawit berdasarkan parameter suhu, dan suhu ini yang kita ambil untuk kita coba aplikasikan di peta yang akan kita buat. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa melihat di sini bahwa ada kategori atau kelas kesesuaian lahan, di mana kelas itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama S1, yang kedua S2, ketiga S3, dan keempat adalah N. Nah, ini adalah persyaratan tumbuh atau karakteristik lahan. Nah, yang pertama adalah suhu tahunan rata-rata. Jadi, kita bisa lihat di sini ada 25 di S1. Berarti 25 derajat Celcius ini adalah suhu minimum, dan sedangkan 28 ini adalah suhu maksimum. Begitu pula dengan kelas S2 ya. Dia ada 2. Jadi antara suhu 22 sampai 25 dan 28 sampai 32. Nah, kalau 22 ini juga masuk suhu minimum, 25 suhu maksimum, ini adalah 28 suhu minimum, dan 32 derajat Celcius itu suhu maksimum. Nah, untuk S juga seperti itu juga teman-teman. Jadi ada ringnya ya, antara 20 sampai 22 dan 32 sampai 35. Sedangkan N itu adalah lebih kecil dari 20 dan lebih besar dari 35. Nah, itu syarat yang akan kita kerjakan. Jadi kita mengerjakan peta ini, peta suhu di Nanggroe Aceh Darussalam ini berdasarkan dengan persyaratan yang sudah ada di sini ya. Baik, kita lakukan ya teman-teman. Nah, sebenarnya kita harus paham dulu ya teman-teman, apa itu S1, S2, S3, S dan N. Nah, ini klasifikasi kesesuaian lahan itu menurut FAO tahun 1976 itu dibedakan menjadi ordo, kelas, subkelas, dan unit ya. Nah, jadi pembagiannya menjadi 4. S1 sangat sesuai, di mana lahan tidak mempunyai faktor pembatas ya, yang berarti nyata terhadap penggunaan secara berkelanjutan. Nah, S2 cukup sesuai, dan S3 sesuai dengan marginal, sedangkan N tidak sesuai. Nah, jadi ini saya ambil dari buku ArcGIS Lanjut bab 6 ya, yang dikeluarkan oleh Unsia. Nah, teman-teman, baik, ini adalah peta NAT ya, yang akan kita kerjakan. Nah, tahapannya adalah kita klik di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu loading sebentar ya teman-teman, agak lama ini. Oke, kita open atribut table. Kita klik di sini. Nah, ini akan keluar. Nah, ini awalnya tidak
tidak ada ya, kita hapus dulu ini teman-teman. Oke, ini kita hapus dulu karena ini sudah saya kerjakan di awal tadi. Jadi ini kita hapus dulu supaya kita dapatkan data yang benar. Ini sebenarnya sudah saya ini kan juga ya. Nah, jadi ini kita delete, kita klik yes. Oke, ini satu lagi ya, untuk suhu rata-rata juga kita delete filenya seperti ini. Jadi yang ada di sini kita bisa lihat bahwa hanya terdapat suhu minimum dan suhu maksimum. Nah, kemudian teman-teman kita akan tambahkan di sini seperti ini ya. Nah, kemudian kita add file. Ini gunanya kita akan menambahkan kolom ya teman-teman. Nah, kita buat saja namanya misalnya T ya, yang sudah kita pakai secara biasa ya, T rata-rata C misal kita pakai ini T ya. Di sini kita ketik T rata-rata C. Nah, ini kemudian teman-teman ini harus kita hati-hati sekali pemilihannya karena ini banyak ya, ada long integer, short integer, double, text, dan date. Nah, kita pilih float ya. Nah, ini kita tetapkan tulis 5 dan di bawah kita tulis 2, kita oke kan ya. Nah, muncul tadi ini kan tidak ada ya teman-teman. Nah, sudah ada nih rata-rata C. Nah, ini kita sebenarnya manual bisa kita kerjakan. Nah, misalnya apa nih, suhu itu dapat suhu rata-rata, suhu minimal ditambah dengan suhu maksimal kita bagikan 2. Nah, dapatlah suhu rata-rata. Kalau di Excel kan kita biasa hanya memasukkan rumus, kemudian kita bisa mendapatkan satu nilai dan kita bisa kopikan sampai ke berapa data yang kita punya. Nah, ini seperti itu juga, tapi untuk lebih memudahkannya kita pakai calculate-nya. Ini kita kecilkan aja sedikit. Seperti ini ya. Nah, ini kita tekan di sini, klik ya. Nah, kemudian muncul file kalkulator, pilih. Nah, kita gunakan ini kan yang ditanya adalah suhu rata-rata. Nah, suhu rata-rata ini itu rumusnya sudah seperti ini teman-teman. Jadi suhu rata-rata rumusnya adalah ini suhu rata-rata. Jadi ini kita copy saja teman-teman. Nanti saya jelaskan. Ini karena sudah ada, jadi memudahkan kita untuk menulis. Nah, seperti ini. Kita masukkan kemari. Oke. Ya, nah, ini kita berikan ini seperti ini. Nah, jadi apa? Suhu minimum, ini minimum Tmin. Nah, ditambah dengan Tmax ya, dibagi dengan 2. Nah, ini adalah untuk memperoleh rata-rata. Kemudian kita okekan. Nah, hasilnya akan direkod, disimpan ya. Nah, kalau muncul seperti ini ya, kita sabar dulu ya teman-teman ya, kita okekan di sini. Nah, ini tadi rumusnya ya teman-teman. Jadi kita hilangkan tanda petiknya, kita coba lagi. Oke, berhasil ya teman-teman. Jadi hilangkan tanda petiknya di depan dan di akhir, sehingga ini hasilnya. Jadi rata-rata kita sudah dapat. Nah, ini. Nah, apa yang harus kita kerjakan lagi teman-teman? Kita akan mengelompokkannya menjadi kelas-kelas. Jadi namanya kelas suhu ya. Nah, sama seperti yang tadi kita buat add file ya, kita mau tambah satu lagi namanya kelas suhu ya. Kelas suhu. Nah, kelas suhu ini kita menggunakan, kalau tadi pakai float ya. Nah, ini kita pakai teks. Pakai ya 10. Ini kita gunakan 10 ya. Nah, oke, kita okekan ya teman-teman ya. Nah, ini sudah muncul kolom baru ya, namanya kelas suhu. Jadi kita mau atau ingin mengklasifikasikan misalnya 26,5 ini masuk S1, S2, S3 atau N ya. Nah, sampai terakhir. Nah, ini akan dikerjakan oleh program tadi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama kita buat juga file kalkulator. Nah, kita masukkan. Ingat ya teman-teman, tadi kita punya standar. Standarnya adalah kalau S1 itu suhunya 25 sampai 28. Suhunya 25 sampai 28, berarti 25, 26, 27, 28 itu adalah suhu daripada S1. Ya, kalau kita lihat di peta ini ya, misalnya ini 26,5 otomatis dia masuk S1 karena dia di antara 22 sampai 25 sampai dengan 28 ya. Nah, tapi kita tidak mungkin ini secara manual kita isi satu persatu, sangat lama ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita menulis dengan menggunakan rumus. Nah, ini rumusnya teman-teman. Jadi T rata-rata itu
dia lebih besar sama dengan 25, itu logikanya ya teman-teman. Nah kemudian T rata-rata C itu lebih kecil sama dengan 28 ya. Nah ini kita klik, kemudian kita copy ya. Nah kemudian kita pindahkan ke file kalkulator tadi. Nah dia yang akan nanti langsung mengklasifikasikan yang mana masuk ke S1. Nah seperti ini. Oke, sudah. Baik, nah kalau sudah kita klik OK. Nah, kita tunggu saja, prosesnya sedang berjalan ya. Nah, kita okekan di sini. Nah, belum muncul ya teman-teman, kita coba sekali lagi nih. File. Oke. T, kita lihat di sini T rata-rata C. T rata-rata C ya. Nah, kemudian T rata-rata C. Oke, nah. Ini sudah harusnya bisa.